Tempat tidur di Indonesia ada 389.000. Saya di awal tahun pernah bilang 30% dialokasikan ke COVID. Ya, jadi sekarang kita baru konversi 85.000, terisi 60.000. Gue diusir dari kosan ketika gue mengalami COVID. Dan gue nggak ada uang buat isoman yang berbayar. Mau keluar itu ke puskesmas, Bang. Gimana sih, mau mati di sini, nggak ada obat. Selamat malam pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air, ternyata temuan di lapangan banyak sekali. Pasien yang terpaksa isolasi mandiri, bahkan lapor COVID-19 data sementara menunjukkan ada 400-an lebih pasien isoman yang dinyatakan meninggal dunia. Iya, padahal kalau kita lihat sebenarnya memang rumah sakit sudah bahkan bor ya, keterisian tempat tidur sudah hampir mencapai 100%, sejumlah rumah sakit bahkan sudah di angka 100%, kemudian tenaga medis juga sudah kewalahan, Andro, untuk menangani hal ini, sehingga memang sebagian masyarakat harus isolasi mandiri. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah pantauan dari fasilitas kesehatan untuk menjangkau mereka supaya kemudian kondisi kesehatan mereka terpantau? Itu yang harus dievaluasi di lapangan agar tidak ada lagi yang menjadi korban jiwa ketika mereka terpaksa memilih tinggal sendiri, merawat diri sendiri karena terpapar virus corona. Tidak hanya fasilitas kesehatan maupun tenaga medis saja, tapi juga warga sekitar, keluarga juga harus tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu. Ini juga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang juga menyatakan bahwa ini adalah PR bersama, ini adalah ujian besar bagi negara ini, di mana kita semua, masyarakat, pemerintah, dan juga segala bentuk petugas dan juga pejabat juga harus saling bantu-membantu, tolong-menolong. Kita dengarkan terlebih dahulu di pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Penyebaran virus masih terus terjadi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini. Itu pesan dari Presiden Joko Widodo yang harusnya dijalankan di lapangan. Dari tingkat terendah terlebih dahulu, di circle RT RW harusnya solidaritas saling tolong-menolong satu sama lain. Tapi ternyata ada kejadian pemirsa di Cilincing, Jakarta, seorang warga yang mendapatkan intimidasi dari tetangganya sendiri karena ternyata di dalam rumah tersebut ada yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19. Keluar apaan? Orang gak ada obat. Ini isolasi, lihat. Apanya? Gak ada obat di sini. Mau keluar itu ke puskesmas, Bang. Gimana sih, mau mati di sini, gak ada obat. Weh, apaan lo, Bang? Berisik lo. Berisik. Apanya? Tahu malah. Lo kan pada positif keluarga lo. Gak ada obat di sini, mau gimana, Bang? Sungguh disayangkan ya bagaimana kemudian hal ini terjadi. Warga yang seharusnya bahu-membahu saling menolong, bahkan kemudian bisa saja memenuhi kebutuhan dari pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, justru melakukan hal sebaiknya. Tapi keesokan harinya, Andro, pihak polisi setempat atau polsek di Cilincing ini kemudian datang mengecek langsung kondisi di lapangan dan juga memberikan contoh dan juga hal yang seharusnya dilakukan, yaitu memberikan bantuan, sembako, dan juga menanyakan apa kebutuhan dari pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri tersebut. Saya Kapolsek Cilincing, Kompol Slamet, Bu. Ibu kemarin sudah di PCR ya? Sudah, tinggal nunggu hasilnya ya. Ibu sudah berapa hari? Dari hari Rabu ya? Oh ya. Ya Bu, ini ada sembako Bu. Ada 2 box sembako, tolong diterima ya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Kami yakin kejadian serupa tidak hanya terjadi di ibu kota, tapi di Jabodetabek, bahkan di luar Pulau Jawa dan juga Bali juga ada ditemukan hal tersebut. Di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, yang pertama pasien COVID-19 yang jelas terpapar. Kemudian ada juga ibu hamil yang statusnya positif, kabarnya ditolak oleh salah satu puskesmas. Bahkan terdengar ada suara seperti orang yang sedang karaoke di dalam puskesmas diabaikan tersebut. Begitu?
Itu dia, meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf. Coba kita lihat terlebih dahulu video awalnya seperti apa ini. Pak, ini saya mau lapor. Saya mau lapor. Tolong bisa dirobati. Karena saya mau lapor, saya ini habis antigen positif. Terus sama dari puskesmas di sana suruh ke sini lapornya katanya. Enggak ada, Bu. Terus gimana dong? Udah aja ya. Nah, setelah viralnya video tersebut yang cukup disayangkan tentunya bagaimana tenaga medis yang harusnya kemudian memberikan pelayanan penuh sebagai garda terdepan kemudian melakukan hal tersebut. Tapi permintaan maaf sangat disayangkan. Sudah viral, sudah masif di media sosial, baru minta maaf kan Maria. Harusnya sebelum itu ya sudah tindakannya tegas dan juga cepat di lapangan. Iya, tapi kemudian hal ini sudah dilakukan itikat baiklah dari pihak Puskesmas Antur dan juga pemirsa. Nah, sebenarnya banyaknya kemudian bahkan ratusan masyarakat yang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia di Indonesia. Ini fakta, datanya ada, kemudian pertanyaannya tanggung jawab siapa? Kita akan langsung bahas hal ini di meja catatan demokrasi. Kita sambut langsung, sudah ada narasumber kami yang sudah hadir di sini, ada Dr. Eva Sridiada selaku Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Silahkan, Dokter. Selamat malam, Dokter. Assalamualaikum. Salam sehat, Dr. Eva. Saya juga mengundang ada Bang Fadlizon, anggota DPR fraksi Partai Gerindra. Bang Fadlizon, terima kasih banyak sudah hadir, Bang. Selamat malam, Bang Fadlizon. Bang Fadli. Sebenarnya pemirsa banyak juga sederet kisah pilu dari para pasien yang menjalani isolasi mandiri. Kami juga melibatkan masyarakat. Ini ada Mas Ade Abur yang merupakan kerabat pasien yang sempat merawat temannya sendiri yang sedang isoman. Meskipun dengan berat hati kami katakan teman dari Mas Ade ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Turut berduka cita kami Mas Ade Abur. Tapi Mas Ade, selamat malam Mas Ade. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Ade. Selamat malam Mas Andro, Mbak Maria. Mas Ade, bisa Anda ceritakan Mas Ade bagaimana ketika Anda berada di satu atap dengan teman Anda merawat ia yang sedang isoman? Bagaimana awalnya? Mas Ade berarti sempat merawat langsung teman Anda yang sedang positif COVID ya Mas ya? Bisa diceritakan awalnya Mas? Iya, awalnya pada sekitar tanggal 25 teman saya ini ngeluh sakit demam. Nah, sampai 3 hari nggak sembuh-sembuh demamnya, akhirnya dari pihak kantor juga merekomendasikan untuk tes COVID ini, Mbak. Kemudian ya ternyata hasilnya awalnya tes swab antigen positif, dilanjutkan dengan PCR positif, akhirnya dia memutuskan untuk isolasi mandiri aja di rumah karena dia nggak mau dirawat waktu itu, waktu pertama kali kejadian dia positif. Nah, tapi pada saat tanggal 25 itu saya telepon, saya tanya-tanya ke dia bilang cuma demam biasa. Tapi saya selalu kontak-kontak kan, setiap hari saya kontakkan gimana. Tanggal 1 baru akhirnya dia terbuka sama saya. Kata dia dia ceknya tanggal 28, Mbak. Tanggal 28 dan tanggal 1 dia cerita hasil aku positif nih gitu. Wah, terus gimana? Saya mau tanya, terus gimana untuk pengobatan, untuk makan, untuk apa segala macam? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, oh alhamdulillah sih kalau buat makan dan obat-obatan semua disuplai full dari kantor. Cuman nggak kemakan katanya. Makanan yang dikirim apa dia nggak nafsu makan, pokoknya nggak pengen makan gitu. Mas Ade, tempat Mas Ade ini artinya hanya tinggal sendirian ya di apartemen tersebut? Iya, betul. Nah, karena dia nggak nafsu makan, terus saya tanya, kamu pengen makan apa? Pengen makan ini. Oh ya udah, kalau misalnya pengen makan apa, bilang aja. Nanti biasa saya anterin. Kadang-kadang dia bilang pengen bubur ayam, saya anterin bubur ayam. Dia pengen dimasakin jengkol, pernah. Akhirnya saya beliin jengkol. Terus kebetulan saya sama beberapa teman di sini juga ganti-gantian ngambil suplai yang dikirim dari kantornya dia ke unitnya teman saya ini. Nah, sama dia sakit, pintu nggak pernah dikunci sih, jadi buat memudahkan. Jadi setiap kita mau nganter suplai, masuk, awalnya kita gantung di pintu, terus dia bilang jangan gantung di pintu, saya nggak kuat buat ngambilnya, taruh di kasur aja, kata dia gitu kan. Mas Ade? Akhirnya, ya. Mas Ade, apakah sempat membujuk teman Mas Ade ini, almarhum, untuk ke puskesmas, untuk langsung berobat ke rumah sakit? Ada tidak Mas ajakan ke sana?
Sempet sih, cuman dia bilang nanti dulu. Tapi 2 hari sebelum kami menemukan beliau ngomong sih ke saya, kayaknya pengen dirawat deh gitu katanya. Oke, kondisi terakhirnya memang seperti apa, Mas? Dan apakah ada informasi komorbid yang dimiliki oleh almarhum? Oh, kalau informasi itu nggak ada. Nggak ada, saya nggak dapat informasi seperti itu, Mbak Maria. Karena dia akhirnya udah ngerasain sendiri lemes, akhirnya hari Kamis 2 hari sebelum saya menemukan beliau, dia bilang sih pengen dirawat. Saya sempat pesimis waktu itu, aduh rumah sakit penuh, cari di mana ya, kita coba cari dulu ya, saya bilang gitu. Nah, itu Kamis itu terakhir kali saya komunikasi sama beliau. Dan hari Jumat saya coba WA, saya coba telepon, nggak ngangkat-ngangkat. Cuman karena saya ada kesibukan, ya saya lupa. Nah, hari Sabtu masih nggak ngangkat juga, baru panik. Akhirnya saya berdua sama teman saya inisiatif buat ke kamarnya. Pas kita buka, loh kok dia nggak ada di tempat tidur gitu. Ini gimana kok dia nggak ada di tempat tidur? Apa dia pergi, apa dia udah ke rumah sakit? Tapi suasana tempat tidurnya berantakan gitu sih. Terus kata teman saya yang barengan sama saya ngecek itu, coba ke dalam, siapa tahu lagi di kamar mandi katanya kan. Akhirnya kita beraniin aja dengan pakai double masker, berbekal double masker sama hand sanitizer, kita masuk ke dalam. Terus saya lanjut pelan-pelan dan aduh saya kebayang. Yeah. Waktu itu saya temuin dia, saya nggak ada pikiran kalau dia udah nggak ada. Dia kebaring, jatuh dari tempat tidur dalam posisi lagi mau buang air. Bahkan belum sempat pakai celana gitu, terus terguling ke samping sampai kepalanya nyender. Saya ngeliat muka dia itu putih gitu, saya pikir dia pingsan gitu kan. Saya udah mau datang buat ngambil, buat mengangkat, tapi sama teman saya diingetin, nggak boleh dipegang kata dia gitu. Kita pakai prosedur. Akhirnya saya turun ke bawah, saya hubungin pihak security, apartemen. Udah jadi pihak security apartemen yang menghubungin Satgas Covid, pihak rumah sakit. Kita nemuinnya jam 5. Dan petugas ambulan dan Satgas itu petugas ambulan itu baru datang jam 8 malam. Dan jam 8 malam itu, selama menunggu itu kita masih was-was, aduh jangan-jangan dia masih ada, dia masih ada, harusnya kita langsung tolong, langsung apa gitu kan. Tapi kita dilarang buat kontak langsung gitu ya, sama beliau. Baik, Mas Ade, itu kan selama proses menunggu ambulan datang, Mas Ade, kami yakin saat ini Mas Ade sangat shock sekali ketika melihat langsung jasad dari teman Anda sendiri. Kami yakin duka itu masih sangat mendalam, Mas Ade. Tapi paling tidak, Mas Ade, dari waktu tunggu itu apakah Mas Ade sempat menghubungi pihak keluarga, bertanya langsung untuk memastikan memang saat ini kondisi teman Anda sudah tidak bernyawa? Saya hubungin semua temennya, teman kantornya, tempat kerjanya, saya hubungin, tapi saya nggak berani bilang dia udah nggak ada, saya nggak berani nyimpulin dia udah nggak ada, karena saya takut takut menimbulkan berita yang udah kepanikan duluan, karena saya juga berharap dia masih ada. Dan akhirnya begitu petugas datang dengan APD lengkap, naik ke atas, langsung periksa beliau. Dan si petugas bilang, katanya beliau udah nggak ada sejak sekitar 3 atau 4 jam yang lalu dari perkiraan ngelihat kondisi mayatnya. Mas Ade, dari mulai kemudian Mas Ade menemukan teman Mas Ade dalam kondisi tidak bernyawa tersebut hingga kemudian menunggu petugas datang, selang waktu tunggunya berapa lama Mas Ade? Sekitar 3 jam, Mbak. Sekitar 3 jam. Itu dikarenakan memang pihak puskesmas atau pihak petugas tempat yang memang jaraknya jauh, atau alasan apa yang disampaikan? Saya juga kurang tahu sih. Saya yang menghubungin kan kebetulan dari pihak security building, dari pihak pengelola building. Karena kan udah saya serahkan ke pihak pengelola building untuk pengurusan itu. Katanya disuruh tunggu gitu aja sih. Nggak ada alasan apa bilang keterlambatannya. Tapi Mas Ade, kalau dari penanganan yang Anda lihat bagaimana tenaga medis yang datang meskipun menunggu cukup lama 3 jam? Ya, tenaga medis cukup baik sih pelayanannya, begitu datang pakai APD lengkap langsung naik, dia meriksa dulu, petugas medisnya meriksa dulu
oh ternyata udah nggak ada, terus turun lagi bawa apa namanya yang tempat ya tandu, naik lagi ke atas, terus dibungkus jenazahnya kayak pasien jenazah COVID lainnya. Nah kita tahunya pas dia turun baru kira kan nunggu di bawah, nggak berani di atas. Nah pas di bawah itu baru ngomong sama petugasnya, ini udah nggak ada ya Pak, nggak boleh dilihat gitu. Udah nggak ada Mas, nggak boleh dilihat kata dia. Karena gitu. memang Udah, protokol COVID-19 gitu. yang harus diterapkan begitu ya Mas Ade. Mas Ade. Iya, padahal semua keluarga di situ nungguin pengen lihat buat terakhir kali tapi dilarang. Ya karena itu memang sudah protokolnya seperti itu protapnya. Mas Ade kan yang menangani langsung, mengawasi dan juga memberikan bantuan terhadap teman Mas Ade selama isoman ya. Tahu tidak obat-obatan apa saja yang kemudian dikonsumsi oleh teman Mas Ade? Obat-obatan untuk penanganan COVID-19 apakah juga kemudian ia sempat minum, diberikan juga oleh pihak kantor maupun puskesmas setempat? Yang dari kantor yang saya tahu sih, karena saya ngambil paket dari kantor, cuman vitamin aja sih yang saya tahu. Jadi kita nggak ada asumsi dia dalam kondisi parah. Karena yang dikasih vitamin. Dan selama sakit beliau juga nggak pernah ngeluh yang sakit-sakit banget gitu. Kita video call dia kelihatan masih ya suaranya kayak orang abis lari sih. Cuman dia bilang masih oke. Yang dikeluhkan apa saja sih Mas? Misalnya adakah sesak nafas, lemas, demam? Sesak nafas, demam, sama linu-linu gitu. Baik, mirip-mirip gejala COVID yang lain. Sekali lagi Mas Ade, kami turut berduka Mas Ade. Semoga dari Anda sebagai kerabat kemudian keluarga juga terus mendoakan rekan Anda yang tinggal satu gedung. Terima kasih banyak Mas Ade Abur sudah berbagi di Catatan Demokrasi. Semoga ini menjadi gambaran karena sesaat lagi pemirsa kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah-kisah pilu lainnya para pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Di studio Catatan Demokrasi, Dr. Eva, Bang Fadlizon, kami juga akan mengundang tenaga ahli KSP, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Kita sama-sama menyimak terlebih dahulu, Bang. Ini kisah nyata dari para pasien isoman. Dan juga nanti kami juga akan hadirkan Dr. Siti Nadia selaku juru bicara vaksinasi dari Kemenkes RI. Tapi kita tahan dulu, kita ingin dengarkan terlebih dahulu Bang Fadlizon dan juga Dr. Ida, karena bagaimana kemudian kondisi isolasi mandiri, kondisi masyarakat pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah ini cukup beragam. Kita dengarkan salah satu pasien yang juga saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, ada Mas Edwin di wilayah Jakarta. Mas Edwin, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat malam, Mbak Andro. Iya. Mas Edwin ini juga sempat menjalani isolasi mandiri, betul? Iya, betul, Mbak. Saya sempat menjalani isolasi mandiri. Oke, saat ini hasil terakhir PCR seperti apa, Mas Edwin? Alhamdulillah hasil akhirnya kemarin saya di PCR dengan anak saya, alhamdulillah negatif. Hanya istri masih positif dan ibu juga masih positif. Ibu positif, bukan masih, ibu positif, kakak saya positif. Baik, Mas Edwin, domisili yang ada di Depok, Jawa Barat. Kami ingin dengar, Mas Edwin, kami juga turut berduka kabarnya adik Anda yang sama-sama terpapar COVID-19 dinyatakan meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Bisa cerita awalnya bagaimana, Mas Edwin? Kami turut berduka, Mas Edwin. Ya, terima kasih, Mas Andro. Terima kasih, Mbak. Ya, awalnya begini, Mas Andro. Tanggal 21 Juni, tepatnya hari Senin sore, saya dengan istri memeriksakan kesehatan ke salah satu klinik di Kota Depok. Lalu istri dinyatakan positif. Karena istri dinyatakan positif, saya juga dilakukan swab juga. Dan ternyata hasilnya kami sama-sama positif. Hari Senin itu malam kami pulang, saya berkoordinasi dengan warga, dengan ketua RT, dengan sekretaris lingkungan RT. Kami memberitahukan, menginformasikan bahwa keadaan kami positif. Kami melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, karena posisinya kami satu rumah dengan orang tua, dengan ibu yang notabene sudah kakinya patah ya, jadi beliau hanya duduk di kursi roda.
kemudian adik kami yang memang almarhum adik kami yang memang kondisinya memang Down syndrome atau keterbelakangan Untuk mental. ibu dan adik Mas Edwin ini sendiri pada saat awal itu belum dilakukan swab sama sekali, Mas. Belum tahu kondisinya terpapar atau tidak begitu ya? Oh belum Mbak, sama sekali belum. Jadi malam itu setelah kami dinyatakan positif, saya berkoordinasi dengan lingkungan, kemudian lingkungan meneruskan info saya positif ini ke RW, ke beberapa pejabat daerah, pejabat lingkungan. Saya juga memberikan informasi kepada Kasatgas COVID Kota Depok, kemudian dari Kasatgas COVID Kota Depok meneruskan ke Camat Pancoran Mas, dari Camat Pancoran Mas meneruskan kembali ke Puskesmas Pancoran Mas. Nah setelah itu, karena kami tinggalnya satu atap, hanya beda pintu, beda tembok dengan orang tua, dengan ibu, dengan kakak, akhirnya kami menutup akses yang biasanya ibu kita bisa berlalu lalang, kita tutup aksesnya. Setelah itu hari Selasa, setelah kita informasikan ke beberapa pejabat daerah, dari pihak Puskesmas Pancoran Mas menginformasikan berkomunikasi melalui WhatsApp. Kira-kira bagaimana kondisi saya, kondisi keluarga saya, ada berapa anggota keluarga di sini. Lalu setelah kami informasikan kondisi, khususnya kondisi orang tua kami, ibu kami yang tidak mungkin bisa kami bawa. Kemudian adik kami yang Down syndrome juga tidak mungkin kami bisa bawa. Kami memohon agar pihak Puskesmas bersedia memberikan waktunya untuk melakukan tes PCR atau dan lain-lain kepada ibu kami di rumah. Nah, dari situ kemudian mereka memberikan akses jawaban, Mbak. Oke, kami akan cari waktu, lihat jadwal dahulu untuk melakukan kunjungan. Hasilnya? Nah, hari Kamis tanggal 25, sebelumnya itu udah ada hasil dari WhatsApp bahwa ibu kami, adik dia, kemudian anak saya Adifa, ini akan diminta untuk tes swab di Puskesmas. Nah, sekali lagi saya informasikan kepada pihak Puskesmas bahwa kondisi orang tua saya dan adik saya ini tidak mungkin bisa kami bawa. Karena memang kondisinya nggak bisa kami bawa. Jadi, dan notabene memang Mas Edwin dan juga istri kan sedang positif COVID-19 juga kan, tidak bisa kemana-mana begitu ya? Betul. Nah, hari Kamis itu saya terpaksa saya bawa anak saya ke kecamatan untuk mengikuti jadwal swab di Puskesmas kecamatan, Mbak. Setelah di Puskesmas itu anak saya di swab, kemudian saya sempat bertanya kepada salah satu pihak medis, Mbak, kondisi orang tua saya, ibu saya, kondisinya tidak bisa berjalan. Kemudian adik saya kondisinya Down syndrome. Kami nggak mungkin bawa kemari, Mbak. Itu sangat amat membutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup Responnya lama. bagaimana Mas Adi sampai akhirnya difasilitasi untuk menjalani tes COVID-19? Gini Mas Sandro, setelah saya menyampaikan informasi seperti itu dari pihak Puskesmas memberikan jawaban, oke Pak, kami susun ini dulu ya, kami cari waktu dulu untuk kita lakukan kunjungan. Oke. Setelah itu kami pulang, anak saya pulang dari situ pun kita nggak dikasih obat. Saya bertanya, anak saya nggak tahu positif atau enggaknya, tapi kok pulang dari sini nggak dikasih obat. Itu pertama. Kedua, hasil swab yang kita tunggu-tunggu itu nggak keluar-keluar. Kita hampir setiap hari tanya, bagaimana hasil swab anak sampai saya? Sampai berapa hari Mas menunggu hasil swab keluar itu, Mas? Itu tanggal 25. 1 minggu ada? Anak saya tanggal 25 itu anak saya swab, kemudian tanggal 30 baru keluar. 5 hari. Waktu tunggu 5 hari tersebut tidak ada komunikasi pemantauan dari pihak Puskesmas, obat-obatan bagaimana, Mas? Enggak ada. Jadi saat itu saya dengan istri juga bertanya, ini kok Diva, apalagi udah dinyatakan positif, kok nggak dikasih obat sama sekali.
nggak dikasih obat, ya sudah. Akhirnya kita obat-obatan biasa aja yang apa adanya aja di rumah. Lalu kondisi ini ibu saya dengan adik saya mulai flu, batuk, panas, demam. Alhamdulillah tetangga lingkungan di lingkungan setempat kami sangat banyak membantu kami, baik obat-obatan maupun kebutuhan sehari-harinya, Mbak. Mas Edwin, Namun, ya. Mas Edwin, kami yakin kondisi ibu dan juga adik ketika terpapar gejalanya beda-beda. Kalau untuk adik Anda, Mas Edwin, mohon maaf, yang meninggal dunia ini, apakah memang drastis sekali menurun dari ketika hasil tes keluar atau baru diketahui setelah meninggal, Mas, hasil tes ini? Iya, jadi gini Mas Chandro, adik saya itu sampai hari meninggalnya itu tidak dilakukan tes, tidak ada tes, tidak ada obat. Pada permintaan untuk melakukan tes sudah disampaikan ya? Sudah, dari awal sudah, Mbak. Kami sudah meminta, dari saya dinyatakan positif, istri saya positif, perwakilan warga pun sudah meminta untuk dilakukan tes kepada ibu dengan adik saya khususnya, tapi tidak ada jawaban. Lalu karena kondisi adik saya mulai sakit, meriang, batuk, panas, demam, nggak mau makan, ya kita kasih obat apa adanya. Obat anak saya, OBH Kombi yang untuk anak-anak pun kami kasih minum. Kemudian obat-obat yang lainnya kita kasih minum seada-adanya aja, yang ada aja. Tapi kita Mas kasih Edwin, minum. kami masih belum bisa membayangkan di dalam satu rumah semua terpapar COVID-19 sampai dengan kondisi adik Anda meninggal dunia, itu penanganannya bagaimana, Mas? Kalau memang tadi dari puskesmas sangat lamban, responnya juga lama sekali untuk pihak keluarga. Jadi apa tindakannya, Mas Edwin, sehingga bisa dimakamkan sesuai dengan prosedurnya? Jadi begini Mas Andro, hari Kamis malam itu puncak ya Mas Andro. Puncak adik saya itu batuk-batuk, badannya panas. Itu kita nggak pernah menyangka lah Mas Andro. Istilahnya begini, saya yang sakit, saya yang kena positif, kenapa adik saya yang harus nggak ada? Itu yang saya sesalkan. Hari Jumat pagi jam 6, kurang lebih jam 6 pagi, ibu saya manggil adik saya, tapi nggak ada jawaban. Dan saya panik, saya masuk, saya terpaksa dobrak itu pintu, saya bangunkan, memang sudah nggak ada. Nah, dari saat itu, Mas Andro, kita hanya potong baju, pakaian, dan celana. Mohon maaf, adik saya masih mengenakan pampers. Itu hanya kita gotong dari kamar ibu keluar ke depan untuk kita baringkan di depan. Dari jam 6 itu kami nunggu pihak puskesmas datang ke sini. Itu baru nyampe kurang lebih sekitar jam 11 siang, kurang lebih ya. Sekitar jam 11, ada jeda waktu sekitar 5 jam. Mas Edwin, artinya kan hingga waktu itu tiba kan Anda dan juga keluarga tentunya tidak menduga kan bahwa adik Anda ini kemudian positif COVID-19, meninggal karena hal itu? Iya, sama sekali kita nggak tahu hasilnya, Mbak. Sekali lagi, kalau kami secara pribadi, keluarga kami secara pribadi, kami nggak melihat ini sebagai tertular virus atau apalah. Kita niatnya udahlah kita mandikan, kita sholatkan, kita makamkan, selesai perkara. Namun beberapa warga RT segala macam juga menyarankan alangkah baiknya lebih baik menunggu pihak dari puskesmas datang dilakukan swab. Iya, tapi sampai jam berapa? Ini jenazah sama sekali nggak tersentuh. Sampai jam 10, jam 11, kurang lebih jam 11 baru datang. Sudah menghubungi kemana saja Mas Edwin? Sudah berupaya untuk menghubungi di wilayah Depok atau sudah keluar dari Depok menghubungi di Jabodetabek, Mas, untuk meminta bantuan mengenai penanganan jenazah ini? Ya, kalaupun kami meminta bantuan juga, kami minta bantuan kemana, Mas? Kita hanya bisa menunggu ya, kondisinya kami hanya bisa menunggu aja. Setelah datang petugas dari puskesmas, itu dilakukan swab terhadap adik saya dan terhadap ibu saya dan dinyatakan positif. Sudah dinyatakan positif. Nah, dari situ saya ada satu pertanyaan yang membingungkan, Mas. Jadi begini, posisinya petugas puskesmas itu setelah menyatakan hasil positif itu dia pergi. Dan saya bertanya, untuk bagian pemulasaran jenazah ini kami harus menghubungi ke siapa?
Oh nanti saya hubungi Pak, nanti saya hubungi Bu, tapi nggak jelas kondisinya, nggak ada kabar sama sekali. Berapa waktu tunggu yang Mas Edwin dan juga keluarga tunggu pada saat itu hingga kemudian tim pemulasaran datang? Dari jam 11 itu kurang lebih sekitar jam 3-an mereka datang, karena petugas pemulasaran juga memang saat itu sedang melakukan pemulasaran di tempat lain, Mbak. Jadi kita bisa mengerti lah kondisinya lah. Baik, Mas Cukup Edwin. mengerti dengan keadaan itu. Baik, Cuman ada satu pertanyaan lagi yang saya bikin bingung. Saat petugas pemulasaran itu datang, kemudian setelah mengkafankan jenazah dan membungkus plastik dan memasukkan peti, ya sudah seperti itu saja. Kemudian pergi mereka. Nah, kami di sini bingung. Kok di Jakarta, setahu saya, petugas pemulasaran itu ngurus bukan hanya membungkus jenazah, masukin ke peti, tapi kemudian juga membawa ke pemakaman. Ya, ini enggak, Mbak. Ini selesai dibungkus, udah mereka pergi dan mereka bilang, ambulan waiting list, Pak. Saat itu Pak D saya juga mengatakan, Win, ambil peti di damkar. Saya harus ke damkar, sewa mobil, cari mobil untuk bawa peti ke rumah. Kita bawa petinya ke rumah. Setelah di rumah, petugas pemulasaran gak lama datang, diberesin, kemudian dimasukin, selesai, kami cari ambulan, Mas Andro. Baik, Mas Edwin, ini kisah yang sangat luar biasa. Ini kenyataan di lapangan ketika pasien yang terpapar, mereka harus bersusah koordinasinya payah bingung kemudian, ini kan, Maria. Mereka dilempar ke sini, mereka dilempar sana, padahal lagi kondisi berduka, mereka lagi terpapar. Mas Edwin, sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Mas Edwin, terima kasih sudah berbagi cerita di Catatan Demokrasi. Ini gambaran di Depok, Jawa Barat. Terima kasih banyak Mas Edwin, salam juga untuk keluarga, semoga tetap sehat dan juga semangat selalu. Sekali lagi kami tim TV One, tim Catatan Demokrasi turut berduka cita atas kejadian yang menimpa adik Mas Edwin. Terima kasih Mas, selamat malam. Assalamualaikum. Setiap daerah memang kisahnya berbeda-beda, ada yang memang ini kenyataan sangat lamban penanganan. Tapi Dr. Farhan ini di Puskesmas Duren Sawit berbeda halnya seperti di Depok tadi. Kabarnya ini 24 jam non-stop mereka bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Kita akan dengarkan langsung, kita akan berbincang, sudah ada Dr. Farhan di sini. Dr. Farhan, selamat malam. Malam, Mbak. Ya, Kepala Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Duren Sawit. Mas, bisa diceritakan bagaimanakah Anda dan juga teman-teman kemudian harus bekerja keras sebagai garda terdepan menangani sejumlah masyarakat pasien COVID-19? Apakah kemudian Anda juga menyaksikan hal-hal yang tadi Anda simak beberapa saat lalu, laporan-laporan langsungnya? Ya. Mungkin boleh sedikit saya jelaskan. Kami di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit untuk penanganan COVID-19 ada beberapa unit. Yang pertama terkait dengan tracing yang dilakukan oleh teman-teman dari Puskesmas Kecamatan Duren Sawit. Lalu yang kedua terkait dengan pengobatan pasien-pasien dengan gejala infeksi saluran pernafasan atau COVID-19. Yang ketiga untuk terkait dengan pelaksanaan swab atau uji usap tenggorok, PCR maupun antigen yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Jumlahnya berapa Mas selama satu hari Mas di Duren Sawit untuk swab PCR? Untuk swabnya di Puskesmas Duren Sawit rata-ratanya 400 sampai 450. Wow. Jumlah tenaga medisnya berapa itu? Jumlah tenaga medis yang terlibat se-Kecamatan Duren Sawit untuk pelaksanaan swab itu kurang lebih 80 orang. Apakah ini juga termasuk Mas melayani pasien yang sedang isoman di rumah mereka? Ya, itu termasuk melakukan pemantauan pasien-pasien yang sedang melakukan isoman di rumah. Itu berarti turun langsung ke lapangan atau bentuknya seperti apa? Dengan kasus yang tinggi saat ini, kita melakukan pemantauan itu melalui digital, jadi melakukan melalui video call ataupun telepon kepada keluarga pasien. Telemedicine ya. Baik, kalau di Duren Sawit Mas, di kawasan Anda kami ingin tahu berapa jumlah pasien yang isoman, yang ditangani, apakah memang Anda cepat responnya kepada pasien, tidak tadi seperti kasus yang ada di Depok atau bagaimana Mas, Dr. Farhan? Untuk di Duren Sawit sendiri, kasus aktifnya pertanggal 13 Juli itu sebesar 1.882.
dari 1.882 itu 1.766 melakukan isolasi mandiri. 1.000 lebih? Jadi kami di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit melakukan pemantauan itu terhadap pasien-pasien yang sedang menunggu hasil PCR ataupun pasien-pasien yang kontak erat dengan COVID-19 atau dengan pasien COVID-19. Yang terakhir pasien-pasien yang hasil PCR positif dan tidak mendapatkan akses untuk perawatan di rumah sakit. Dokter Farhan, untuk saat ini, pada hari ini saja, berapa jumlah pasien COVID-19 di Puskesmas Duren Sawit yang sedang menjalani isolasi mandiri tadi? Jumlahnya berapa? Untuk saat ini, untuk per tanggal 13 Juli, yang sedang isolasi mandiri sebesar 1.766. Oh, baik. Ini berapa tenaga kesehatan yang menangani jumlah 1.000 lebih pasien ini, Mas? Untuk tenaga kesehatannya memang di kami tidak ada yang khusus untuk melakukan pemantauan. Konsultasi jadi semua online-nya, Mas? saling bersinergi. Baik, ini online atau offline, dokter? Untuk pemantauan pasien itu dilakukan secara online. Semuanya online? Jadi 80 tenaga medis tadi juga kemudian melakukan pemantauan secara online bagi pasien isolasi mandiri? Ya. Tapi kalau untuk pasokan obat bagaimana, Dok, kalau hanya online, Dok? Apakah dikirim ke rumahnya langsung atau bagaimana? Kalau memang secara konsultasi kesehatan online, untuk pasokan obat kepada pasien isoman bagaimana? Kalau untuk isolasi mandiri pemantauannya, itu kita punya tim sendiri, tim pemantauan. Jadi nanti tim pemantauan yang melakukan follow up terhadap kondisi pasien setiap harinya. Memang karena keterbatasannya adalah keterbatasan SDM dan banyaknya laporan yang masuk. Itu sekitar 500 sampai 700 Laporannya per hari. Bentuknya seperti apa hingga ratusan dalam satu hari? Ada 3 laporan yang masuk. Itu pertama terkait dengan pasien yang melaporkan bahwa dirinya positif. Itu baik itu melakukan pemeriksaan PCR di klinik atau di rumah sakit, ataupun dia antigen mandiri di klinik atau rumah sakit. Yang kedua, pasien-pasien yang kontak erat, dan yang ketiga laporan untuk kematian. Dokter Farhan, nah berbicara mengenai kematian, apakah ini juga termasuk mengurus seluruh proses hingga pemulasaran jenazah? Iya, betul. Kami terlibat dalam melakukan pemulasaran jenazah. Semua gratis, dokter ya? Tidak dipungut biaya spesial pun ya? Iya. Oke, dokter, di Puskesmas Duren Sawit sendiri dalam satu hari ada data tidak berapa jumlah pasien isolasi mandiri yang meninggal dunia dan harus dilakukan pemulasaran dari pihak puskesmas? Menurut di data kami, itu mulai tinggi adalah sejak tanggal 19 Juni. Sejak tanggal 19 Juni hingga saat ini tanggal 12 Juli. Namun rata-rata kalau di rata-rata sekitar 4-5 orang yang meninggal dunia karena isolasi mandiri. Dalam satu hari 4 hingga 5 orang yang meninggal dunia. Dokter, bisa dijelaskan secara singkat ada tidak cerita dari tenaga medis Anda, dokter maupun perawat yang kemudian harus melakukan pengawasan hingga bahkan pemulasaran dari pasien COVID-19 yang harus menyerahkan seluruh waktu dan juga tenaganya untuk mereka? Ya baik, untuk teman-teman di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, pada pagi hari memang kita melakukan, kita dibagi, ada yang melakukan pemantauan dan melakukan terapi kepada pasien. Namun setelah jam 4 ke atas kita juga tetap harus posisi standby untuk melakukan pemulasaran jenazah. Karena memang untuk pemulasaran jenazah ini adalah ekstra ketat atau kegiatan ekstra di saat kasus sedang tinggi, dan yang melakukan adalah teman-teman yang sudah bekerja pada pagi hingga sore hari. Padahal artinya sebenarnya pemulasaran ini kan bukan tugas utama dari teman-teman di sana kan, Mas? Ya, memang sebenarnya bukan tugas utama, tapi dengan kasus seperti ini tinggi dan adanya ketakutan dari warga maupun RT dan RW untuk melakukan pemulasaran. Jadi walaupun keluarganya ada yang sudah PCR ataupun antigen negatif, mereka meminta puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pemulasaran. Itu yang menjadi PR terberat kami, karena kami harus standby proses pasien.
Terima kasih banyak Dokter Farhanudin dari Puskesmas Kecamatan Durensawit. Tetap semangat dokter, semoga diberikan kesehatan untuk menangani pasien yang menjalani isolasi mandiri dan terima juga kasih yang dokter. terpapar Salam COVID-19. juga untuk rekan-rekan tenaga medis di sana. Kita perlu dengar juga ini Maria, ketika pemerintah sudah melihat ini loh kenyataan di lapangan, tindakan dari pemerintah apa? Apakah nantinya akan gencar memantau seluruh pasien isoman yang berada di rumah? Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan dialog kita di Catatan Demokrasi pemirsa. Kebetulan sudah ada Dokter Eva di sini. Dokter Eva, kalau tadi kita sudah simak bagaimana kondisi di lapangan mereka-mereka yang belum menjalani isolasi mandiri, betapa sulitnya kemudian menjangkau fasilitas kesehatan. Kalau kita lihat sebenarnya Dokter Eva di lapangan yang Anda saksikan sendiri di fasilitas kesehatan, apa yang terjadi sebenarnya? Di tempat saya bekerja itu rumah sakit penuh. Ya. Jadi permasalahan sekarang adalah memang tempat rawat penuh, jumlah pasien meningkat sangat cepat. Jadi tidak seimbang antara jumlah pasien dengan ruang rawat inap ya. Jadi yang terjadi sekarang pasien itu banyak melakukan isolasi mandiri itu karena pertama takut ke rumah sakit karena dia berpikir pasti rumah sakit penuh atau rumah sakit pasti isinya orang COVID. Ada juga yang karena kalau berpikir ke rumah sakit nanti kalau di COVID kan, ada juga mungkin memang sudah tahu COVID, kalau ke rumah sakit pasti nanti saya akan dipisahkan dengan keluarga. Tapi kan ada juga mereka yang kemudian dirujuk oleh rumah sakit untuk menjalani isoman begitu ya? Ya, jadi karena isoman sekarang kalau saya lihat itu memang tidak memenuhi syarat ya. Harusnya pasien-pasien yang di isoman adalah pasien yang tanpa gejala atau pasien memang hanya dengan gejala ringan. Jadi cukup perawatan di rumah dengan hanya makan makanan sehat, olahraga, dengan dibantu vitamin-vitamin atau obat-obat simptomatik seperti obat hanya turun panas, obat pilek ya. Tapi yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini bahkan pasien dengan keadaan berat, kritis itu harus menjalani isoman di rumah. Tapi kan faktanya mereka sulit sekali untuk mendapatkan pasokan obat, bahkan oksigen juga langka bagi yang bergejala. Dokter Eva. Ini sangat-sangat miris ya, saya sampai harus bingung. Kadang-kadang saya ini kebetulan bisa melayani pasien yang online. Iya. Dengan keadaan pasien saturasi 50-60% di rumah. Itu memang rendah sekali dokter ya? Rendah sekali, itu sangat harusnya udah memang masuk ruangan ICU ya. Sudah dengan kondisi demikian berat, terengah-engah, memohon bantuan, saya harus kasih obat. Yang jelas bahkan saya tolong pun di rumah sakit rasanya itu udah masih susah gitu loh. Tapi itulah yang terjadi, banyak banget pasien saya itu yang sengaja online itu minta pertolongan untuk dibantu karena mereka tuh betul-betul butuh tempat gitu loh. Saya sering pulang malam sampai jam 2-3 malam itu banyak pasien yang numpuk di depan pintu IGD karena memang tidak ada tempat lagi, bahkan jangankan tempat tidur. Pasien itu sudah duduk di kursi roda semua, bahkan ada yang diri, ada yang nunggu-nunggu di luar karena memang tempat tidak ada, oksigen tidak ada, pasien sampai bawa oksigen sendiri, bahkan mereka nggak mau pergi karena nggak ada lagi tempat, sudah mengunjungi banyak rumah sakit, mereka itu di mobil sampai tidur ditunggu keluarga. Mungkin tadi malam saya masih foto-foto karena saya suka memperhatikan lingkungan, jadi depan IGD itu mereka sama anak-anaknya nunggu, bingung, udah kesana kemari nggak dapat tempat, tapi orang tuanya makin berat, saturasi makin turun ya, jadi mereka ini mendapatkan pantauan tidak dari tenaga medis yang ada di rumah sakit saat itu? Karena mereka kan posisinya sudah berada di rumah sakit kan? Iya, fasilitasnya nggak ada, oksigennya nggak ada, tabung pun udah nggak ada gitu loh. Jadi ada yang bawa tabung sendiri ya masih bisa bernapas ya, walaupun kita juga bingung mau diapain gitu kan, karena tempatnya nggak ada. Baik Bang Fadli, ini tempat yang sangat terbatas sekali di rumah sakit, mereka di selasar rumah sakit, bahkan di IGD membludak semuanya sudah Bang, melayani pasien yang COVID ini. Yang tadi kita dengarkan dari Mas Ade, Mas Edwin, Bu Dokter Eva juga sebagai dokter dan banyak tenaga kesehatan, ini kan adalah satu fakta bahwa sudah kolaps gitu ya rumah sakit kita, dan akhirnya karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu bukan pilihan sebenarnya, karena isolasi mandiri harusnya yang tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi karena ketidakadaan akses kepada rumah sakit, kemudian juga bahkan mereka yang berusaha masing-masing mencari oksigen sendiri-sendiri, mencari vitamin sendiri-sendiri, dan obat-obatan lain juga sendiri-sendiri, ini kenyataan yang kita hadapi.
Jadi kalau ada yang mengatakan semuanya terkendali dan sangat terkendali, ini menurut saya aneh. Kemarin kan ini Menteri kita denial. juga sudah menyatakan bahwa Ya, jangan katakan kesehatan kita kolaps, nyatanya tidak kok begitu. Ya bagaimana ini semua sudah berbicara. Kalau kita punya akal sehat dan hati nurani, saya kira tidak perlu lagi kita berdebat. Ya, kalau kita masih punya akal sehat Tapi dan kan hati pemerintah nurani. terus menambah ruang isolasi, kemudian Jadi tingkat kesehatan sekarang tempat ini tidur kan juga ditambah. bagaimana meningkatkan itu, dan juga tapi kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu, yang saya kira pernyataan itu tidak memberikan encouragement juga, denial seperti ini, menurut saya justru membuat masyarakat semakin apatis. Oke, harusnya pemerintah seperti apa, Bang? Menurut saya pemerintah harusnya minta maaf bahwa belum mampu. Banyak kok negara yang minta maaf, sehingga masyarakat juga tahu bahwa mereka harus menolong diri masing-masing. Kemudian sambil terus meningkatkan segala fasilitas yang ada. Sekarang ini itu data 451 pasien yang dari lapor COVID-19 yang meninggal isoman. Itu menurut saya kira itu adalah puncak gunung es saja. Kalau kita lihat ke bawahnya akan lebih banyak lagi. Banyak orang yang bahkan tidak PCR juga meninggal dan sebagainya ya. Belum tadi di rumah sakit, dan bahkan tokoh penting ya seperti Profesor Anhar Gonggong yang sekarang juga sedang sakit ya, baru kemarin ini saya baca di Twitter, semoga beliau segera pulih. Mencari oksigen keluarganya itu di Twitter. Profesor Dr. Anhar Gonggong. Tapi perlu dijawab Bang Fadli sama pemerintah, jawaban Anda bahwa saat ini fasilitas kesehatan kita, rumah sakit semuanya sudah kolaps. Dr. Siti Nadia, ada ekonom juga satu. Dr. Siti Nadia, kita dengarkan jawabannya dulu terlebih dahulu, karena ini masih belum bisa diprediksi kapan turunnya kurva COVID ini. Dr. Siti Nadia, Anda mendengar jawaban dari Bang Fadli seperti apa tanggapannya? Ya, seperti juga yang pernah kami nyatakan bahwa tentunya fasilitas pelayanan memang sampai saat ini sudah hampir mendekati kapasitas maksimum ya untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik. Tetapi kalau kita berbicara bahwa Fasiankes itu kolaps, saya rasa tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana upaya keras dari Dr. Farhan yang juga bekerja 24 jam, dan saya yakin masih banyak tenaga kesehatan yang 24 jam bekerja untuk berusaha memberikan pelayanannya yang terbaik di tengah situasi yang memang sulit seperti ini. Dan memang kita tidak bisa memprediksi kalau kemudian terjadi peningkatan kasus yang sudah hampir 3 kali lipat, bahkan sampai dengan kalau hari ini pun sudah mendekati angka 40.000, berarti kan memang luar biasa penambahan dan percepatan. Tapi kan hal ini harusnya sudah bisa diprediksi, Dr. Nadia, dan juga melihat belajar dari berbagai negara, salah satunya India mungkin. Iya betul, tapi apakah kemudian kita akan meyakini bahwa situasi kita itu seperti India? Saya rasa udah banyak kebijakan-kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk mencegah Indonesia itu terjadi seperti di India. Termasuk kita tahu mulai dari pelarangan mudik, kemudian pengetatan mudik, PPKM mikro yang kita jalankan terus-menerus. Jadi kita tentunya tidak berharap ya Indonesia itu akan jatuh seperti kondisi India. Dokter Siti, tapi tadi fakta pasien isoman bahkan ketika sudah dinyatakan meninggal dunia, sulit sekali mereka menjangkau tenaga medis untuk memantau kondisi mereka. Ya, kita tahu bahwa ini sangat bervariasi dari daerah satu ke daerah lainnya ya. Kalau secara kebijakan nasional, dan saya rasa juga sudah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing untuk bagaimana kita semua ini bisa kemudian keluar dari situasi yang sulit seperti ini ya. Artinya jelas kalau kita lihat kondisi-kondisi tersebut bahwa peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci bagaimana kemudian memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID, dan khususnya bagaimana kita menurunkan laju penularan. Artinya semua sektor, tidak bisa dibebankan hanya di sektor kesehatan saja saya rasa. Dokter Nadia, semua pihak, pemerintah daerah, tenaga kesehatan tentunya sudah berjuang keras memberikan segala upaya dan juga waktunya. Kalau kita lihat tadi tenaga medis bahkan bekerja 24 jam, mereka sudah mengerahkan semuanya. Namun memang tidak bisa mengcover semua pasien COVID-19 yang membludak ini, begitu Dokter Nadia?
Ya betul, makanya kemudian strategi kita adalah bukan hanya membereskan di hilir saja, tapi yang penting juga di hulu itu kita lakukan. Bagaimana sekarang betul-betul dalam suasana PPKM darurat ini protokol kesehatan, kemudian juga membatasi mobilitas itu menjadi kunci. Sementara kita dengan memperkuat di hulu akan memberikan waktu relaksasi di hilir untuk kemudian kita menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang ada seperti misalnya kondisi keterbatasan dari tempat perawatan. Kita kan sudah juga merubah 3 rumah sakit milik Kementerian Kesehatan itu menjadi rumah sakit khusus COVID. Juga ada penambahan dari tempat isolasi maupun rumah sakit darurat Wisma Haji yang kita operasionalkan. Selain itu, Dr. Siti, mohon maaf, fakta di lapangan kami sangat-sangat kesulitan, kalau boleh dibilang kritis ya dok. Tenaga ruangan isolasi bisa ditambah bergedung-gedung, berpuluh-puluh, tapi jumlah kita nakes di lapangan sangat kecil dok. Kami banyak yang wafat, kami ada yang isoma, kami ada yang sakit dirawat, dan kami ada yang resign. Banyak sekali nakes itu yang resign karena kemarin insentif mereka ditahan-tahan, mungkin negara memang sulit, tapi mereka juga sulit, mereka butuh hidup, mereka butuh makan. Mereka bekerja mereka bahkan hanya double shift, mengandalkan triple shift, insentif, tidak punya gaji. Itu fakta di lapangan. Dr. Siti Nadia, Fakta di ditanggapi terlebih lapangan, dahulu. obat-obat tidak ada, obat-obat kurang semua. Saya bingung, pasien dirawat pun itu tidak ada obat-obatan. Pasien kita terima di IGD, kita kasih kursi, kita kasih bed, kita kasih segala macam. Tapi jumlah nakesnya terbatas. Pasien semua datang dalam keadaan saturasi 50 ke bawah. Pasien semua dalam keadaan gawat. Karena kebanyakan pasien ini sudah mengalami isoma di rumah. Rata-rata sudah seminggu. Datang itu memang dalam sudah keadaan berat. Beda dengan dulu dok. Kalau sekarang mereka itu datang betul-betul kayak udah bernyawa. Begitu datang ke situ saturasi sekian, jumlah tenaga medis terbatas, alat-alat terbatas, semua butuh isolasi, butuh ICU, semua butuh alat bantu nafas yang lebih OT-flow dan segala macam. Kami bahkan obat aja nggak ada. Kalaupun ada obat, tenaga medisnya tidak kuat untuk bagi-bagi obat, untuk pegang satu-satu orang. Pasien kritis itu harusnya 4 perawat. Ini 50 pasien, perawatnya jumlahnya berapa? Dr. Siti Dokternya Nadia menjawab berapa? persoalan ini Itu bagaimana fakta Dr. dok di Siti Nadia? lapangan. Kami sangat kesulitan, belum lagi obat-obat. Belum ya pasien isoma. Pasien isoma setiap konsul ke saya mereka mampu, yang mampu bisa konsul ke saya by online. Bagaimana yang tidak begitu kan? Iya, mereka nggak punya obat. Saya tanya teman-teman di Puskesmas, bagaimana kalian? Saya pun sakit, keluarga saya mau beli obat pun nggak ada dok. Saya tidak bisa beli obat di rumah sakit saya kecuali saya dirawat. Keluarga saya tidak bisa beli obat kecuali dirawat. Sementara semua isoma. Kalau semua saya rawat, sedangkan 2 keluarga saya aja butuh berminggu baru bisa dapat ruang isolasi. Artinya saya hal ini dirasakan oleh semua rumah pihak. sakit. Ya. Saya pegang 2 rumah sakit COVID. Untuk keluarga saya saja susah untuk nunggu antrian. Saya harus tunggu pasien-pasien yang dipulangkan. Kalau dokter bilang hampir full dok, bukan hampir full. Baik. Karena di IGD sendiri pasien untuk ruangan 4 kita jadikan 8. Anda yang berada di lapangan, Dokter Saya di Eva, lapangan. apakah Anda kemudian juga bisa mengatakan bahwa fasilitas kesehatan kita ini kolaps? Saya bilang ini kritis ya, karena saya betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Pasien datang dalam keadaan berat itu sangat sulit Baik, kita lakukan. dengan segala keterbatasan yang dialami Bang Fadli, Dr. Eva, nanti kita tunggu jawaban dari Dr. Siti Nadia sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Oke, tadi kita sudah dengarkan bagaimanakah kemudian Dr. Eva kemudian menjelaskan bagaimana langsung kondisi di lapangan, di rumah sakit, di fasilitas kesehatan. Kita ingin dengarkan jawaban dari Dr. Nadia. Dr. Nadia, silahkan. Ya, saya rasa itu realita yang dihadapi dan ini merupakan tentunya curhatan langsung ya apa yang disampaikan Dr. Eva dengan kondisi kita saat ini. Jadi memang karena kita sudah melihat bahwa keterbatasan daripada sarana prasarana yang saat ini, dan saya sangat setuju bahwa penambahan fasilitas memang sangat sulit untuk kemudian disertai dengan penambahan tenaga kesehatan. Tapi kita berupaya untuk merekrut relawan ya, dan kita tahu bahwa relawan-relawan ataupun
kami juga mendapatkan dukungan yang luar biasa sebenarnya dari organisasi profesi spesialis maupun juga dari Ikatan Dokter Indonesia maupun juga Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat yang sebenarnya di masa-masa seperti sulit ini dukungan itu tetap diberikan secara penuh ya, karena memang tanpa tentunya semangat kita bersamaan ini tidak akan mungkin situasi sulit ini bisa diselesaikan. Hal-hal lain mungkin terkait insentif, kita sudah menjelaskan bahwa memang mekanisme insentif itu ada dua mekanisme, ada yang melalui pemerintah pusat dan ada yang melalui pemerintah daerah. Terkait harga juga kami berusaha sebenarnya bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan obat dengan harga yang wajar dan tidak dikendalikan oleh pasar. Kementerian Kesehatan sudah menerapkan harga eceran tertinggi obat dengan harapan bahwa ini bisa betul-betul masyarakat mendapatkan harga obat dengan tentunya harga yang sudah sangat sesuai. Tetapi kami juga mensinyalir ternyata memang ada mungkin pihak-pihak tertentu yang kemudian masih menunda distribusi dan menimbun stok ya. Dan ini yang sekarang kami upayakan dengan menambah stok-stok obat ini melalui apotek-apotek BUMN dan juga termasuk tadi upaya telemedicine sebagai upaya untuk bisa membantu masyarakat yang melakukan Baik, Dr. Siti Nadia, itu upaya dari pemerintah. Bang Abalin, Anda melihatnya bagaimana? Tadi Bang Fadli sampai menyebutkan rumah sakit di Indonesia sudah kolaps. Bang Abalin. Audionya bisa diambil terlebih dahulu. Halo? Ya, silakan Bang Abalin. Bisa ya? Jelas Bang, jelas. Ya, itu sebabnya pemerintah juga ya. Sekarang yang paling penting dilakukan itu adalah saya dalam beberapa kali termasuk di TV One juga berkali-kali mengatakan bahwa sedahsyat apapun regulasi yang disiapkan, manajemen apapun yang disiapkan, termasuk dengan apa yang sedang kita bicarakan hari malam ini. Tapi kalau tentu saja pemerintah itu membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kita tahu kemarin Bapak Wakil Presiden juga bersama-sama dengan para tokoh agama, kemudian juga dengan para pemuka agama Islam dan beberapa pimpinan kepala-kepala daerah, kemudian beliau menyampaikan tentang keadaan yang sesungguhnya yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah. Itu sebabnya selalu saja bahwa pemerintah pasti membutuhkan dukungan dari semua elemen bangsa. Dalam posisi inilah saya harus mengatakan juga bahwa jangan juga kita menutup mata, hati dan telinga bahwa sampai saat ini masih saja ya, meskipun bekerja keras menyediakan segala sesuatu, tapi di media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram masih saja ada orang pertama tidak percaya dengan COVID, yang kedua di ruang publik itu kemudian melakukan agenda-agenda informasi publik yang sungguh sangat menyesatkan masyarakat, sehingga contoh tadi apa fasilitas yang disiapkan kemarin malam kita tahu ini ya. Bukan di sosmed Bang Abalin, tadi kita sudah hadirkan langsung pasien isoman di rumah, kemudian Dr. Eva ini adalah nakes yang langsung bersentuhan dengan pasien yang ada di rumah sakit. Ya, saya setuju. Artinya apa? Artinya bahwa untuk dan atas nama negara, pemerintah tidak duduk diam kan? Fasilitas-fasilitas sekarang disiapkan, kemudian berbagai hal-hal yang tadi juga disampaikan oleh baik Dr. Eva, kemudian Edwin maupun Ade Abur kalau nggak salah tadi, siapa lagi itu. Semua langkah-langkah ini tetap harus diantisipasi, harus dipersiapkan. Kenapa? Karena yang sekarang dihadapi ini masalah COVID, kemudian Delta dengan varian baru ini tidak saja terjadi di Duren Sawit, tidak saja terjadi di Kebun Jeruk atau di mana-mana, tapi di seluruh Pulau Jawa dan Bali ini dalam pemberlakuan PPKM ini kan dilakukan oleh pemerintah. Saya kira begini, Maria tunggu. Saya kira poin ini penting untuk kita dengan teduh ya menyampaikan ini kepada masyarakat melalui catatan demokrasi, agar jangan juga dialog kita malam hari ini kemudian membuat kepanikan baru. Betul. Itu loh. Kami tidak sepakat dengan kata Anda kepanikan, Bang. Kita ingin sama-sama Indonesia bangkit, Bang Abalin. Kita ingin sama-sama Indonesia bangkit, Bang Abalin. Kita tidak ingin membuat kepanikan, kita ingin solusi dari negara. Saya setuju. Itu makanya saya bilang.
agak teduh kita bicara, dengan tenang kita bicara, karena pasti semua langkah-langkah itu dilakukan oleh pemerintah. Itu perintah undang-undang dan tanggung begini Bang jawab Ngabalin, kalau tadi kita kepada bangsa disampaikan dan bahwa memang kondisi saat ini masih bisa dikontrol oleh pemerintah, tapi kalau kita dengarkan tadi beberapa fakta di lapangan seperti itu. Karena juga ada pertanyaan yang masuk di Twitter kami, Bang Ngabalin, titip bilang ke pemerintah, ukuran COVID terkendali itu sebenarnya seperti apa? Karena kalau kita lihat hari ini positif COVID-19 bahkan ada di angka lebih dari 47.000, tertinggi di dunia. Kematian juga di mana-mana, pemakaman antri, oksigen juga susah, obat-obatan susah, rakyat cari makan pun juga susah. Jadi indikatornya apa, Bang Ngabalin? Ya, kalau itu yang nanti Maria pakai berhari-hari siang malam di televisi terus berteriak seperti itu dengan mendengarkan catatan masyarakat, itu artinya, dengar dulu Maria dengar dulu. Kalau itu yang nanti, makanya saya bilang salah satu tanggung jawab media juga itu bikin teduh suasana. Betul. Gitu loh. Kita pelan bikin dan teduh dan kita minta klarifikasi juga dari pelan pemerintah, saja bahasanya, Bang Ngabalin. supaya kita juga bisa menjelaskan dengan tenang, agar masyarakat juga itu bisa mendengarkan dialog kita ini dengan teduh. Ini adalah bahasanya Mas gitu. Heru Catur, @heru_catur katanya. Jadi mohon penjelasannya Bang Ngabalin. Ya, makanya itu saya bilang ya, semua yang disebutkan oleh kawan yang didapatkan dari Twitter maupun Instagram tadi itu, langkah-langkah ini dipersiapkan oleh pemerintah. Baik. Dalam hal ini ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa sama seperti kemarin, semua orang sudah dalam keadaan tidur, tetapi kita tidak tidur. Ya, begini, kita datang menemani Presiden melihat tempat rusun, persiapannya, kemudian di asrama haji. Begitu juga dengan tenda-tenda yang dibangun oleh Bapak dan Ibu Tentara Nasional Indonesia, kepolisian juga begitu. Koordinasi dengan sekarang ini adalah dilakukan juga dengan bagaimana kita mendiagnosa keadaan sekarang ini seperti apa, supaya kita tahu treatmentnya seperti apa. Jadi jangan kita ada denial. Masalahnya adalah kalau ada denial bahwa ini sudah terkendali dan ini dilaporkan kepada Pak Presiden misalnya untuk untuk menenangkan gitu. Ini yang menurut saya usulkan dari beberapa waktu lalu, sebaiknya COVID ini ya dipimpin oleh Presiden langsung, jangan oleh seorang menteri, apalagi menteri ini termasuk yang membela misalnya TKA masuk. Tapi kan Presiden juga memantau langsung, memberikan beberapa kali himbauan. Beda ininya, beda apa namanya, interestnya beda. Namanya Menteri Investasi, dia ingin investasi masuk. Tapi kan instruksi semua satu arah dari Presiden semua, Bang Wadli. Iya, tapi akan beda kalau langsung dipimpin oleh Presiden, langsung ada tentara, polisi, semua institusi, lembaga dan sebagainya. Presiden kan memantau juga beberapa kali memberikan himbauan. Memantau dengan memimpin langsung itu beda. Bang Ngabalin, ditanggapi dulu, Bang Wadli. Jadi satu yang ingin menjadi catatan, saya kira untuk menggerakkan masyarakat sekarang ini seperti menyelamatkan diri masing-masing, ya. Kehadiran negara ada, tetapi dianggap tidak maksimal karena situasi yang tadi itu. Harusnya kan ada satu proyeksi dari awal. Bayangkan, saya mengatakan waktu terjadi di India, kita kirim oksigen ke India. Masih akhir Juni kemarin, kita masih ngirim oksigen ke India. Kita tidak mengantisipasi bahwa itu akan kejadian di sini, ya. Dan jangan lupa, ini masih ada lagi alfabet Yunani itu ada 24 ya. Ini baru alfa, beta, mungkin delta, mudah-mudahan nggak semua itu nanti menjadi varian virus. Itu terjadi di Indonesia. Ya. Saya kira itu yang paling penting adalah cegah masuknya virus-virus baru ini. Kalau virus baru ini terus masuk, bandara terus dibuka, penyakit akan ada terus gitu loh. Saya minta Bang Ngabalin dengan segala hormat, kami ini lelah, jumlah kami jauh-jauh berkurang Bang. Tolong tutup penularan, pintu-pintu masuk penularan Bang. Kami setiap saat merasa akan mati, setiap akan ke rumah sakit saya tuh nangis Bang. Setiap sampai rumah sakit saya akan melupakan semua kesedihan saya, melupakan semua ketakutan saya. Tapi begitu sampai di rumah saya nangis lagi Bang. Saya ingat tadi pasien-pasien saya yang mati dengan sia-sia. Sekarang banyak ibu-ibu hamil yang mati Bang. 33 minggu, 24 minggu. Anak-anak muda yang masih kuat-kuat, umur tahun-tahun kelahiran 90 itu mati Bang. Andaikan virus-virus baru ini tidak masuk, kerja kita nggak seperti ini. Mungkin udah hampir baik ya, Bang Adli ya. Itu yang terjadi, saya mohon. Dan Bang Ngabalin, tanggapannya penularan diserta Bang, jangan cuma PPKM. Biar dulu ngomong. PPKM, rakyat dilarang kerja, dilarang keluar rumah, tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih perhatian gitu loh. Kalau mau
mencegah itu betul-betul total. Diamkan rakyat di rumah, beri mereka tenang, beri mereka makan, beri mereka keyakinan bahwa mereka akan diselamatkan, Ada beri mereka bansos, keadilan Dr. Eva. gitu loh. Ini sekarang kebijakan ambigu, nggak boleh begini rakyat tapi TKA masuk. Berbagai Rakyat nggak bansos boleh sudah pindah-pindah. Itu digulirkan kan pada perpindahan bulan orang ini. gitu loh. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh jalan-jalan. Tapi tempat wisata dibuka, pikiran rakyat gitu. Padahal saya paham maksudnya kenapa kota wisata tempat wisata dibuka, mall dibuka tuh saya paham. Tapi rakyat nggak mikirnya ke situ gitu loh. Masalah keadilan, mereka memandang ini seakan-akan jadi alat keadilan gitu loh, jadi alat pemerintah untuk menentukan Dr. Eva, itu. kita dengarkan Bang Abalin sekali lagi kita sama-sama agar Indonesia bisa bangkit dan juga melawan COVID-19, Bang. Narasi yang kita bangun malam hari ini. Silakan, Bang Abalin. Ya. Saya dengan teduh, dengan tenang mendengar Dr. Eva dan Bung Fadli ya. Jadi kalau saya bicara jangan dipotong ya, dengar baik-baik. Kalau bicara tentang terkait dengan bagaimana pintu-pintu bandara dan lain-lain, sudah, itu ada urusan yang sudah memang sangat amat clear dilakukan oleh pemerintah. Tidak usah khawatir dengan poin itu. Kalau terkait dengan masalah tabung yang sebut juga dengan Pak Fadli menyebutkan tentang bantuan Indonesia ke India, Fadli pasti tahu juga itu, bahwa di seluruh dunia itu hubungan dan perjanjian internasional kita punya bilateral yang sama yang disebut dengan reciprocal. Indonesia punya tanggung jawab dalam situasi yang darurat itu untuk menyiapkan apa juga yang mereka butuhkan. Itu satu. Yang kedua bahwa situasi seperti hari ini di TV One juga berulang-ulang ya, prediksi yang disiapkan yang dilakukan oleh pemerintah maupun komite terkait dengan penanggulangan COVID ini berkali-kali kita sampaikan ya, baik di dua sisi maupun di aki malam, aki pagi segala macam di TV One. Ingat gak pada waktu orang mau Eid, orang mau berlibur hari raya, kemudian satu minggu setelah hari raya, berulang-ulang kita sampaikan juga satu kesadaran yang sama untuk kita punya tanggung jawab yang sama dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Inilah yang kemarin saya tegaskan sekali lagi bahwa apapun yang disiapkan oleh pemerintah, sedahsyat apapun program yang disiapkan oleh pemerintah, tapi kalau kita tidak punya tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kesadaran ini, urusannya ini di hulu, tingkat perubahan perilaku kita. Itu satu sudah selesai. Baik, kita sudah hadapi sekarang masalah itu. Baik. Itu sebabnya maka semua yang menjadi keluhan daripada masyarakat hari ini tentu dan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam persiapan apa-apa yang menjadi bagian daripada masalah yang dihadapi yang dikemukakan oleh Kami media punya tanggung jawab Bang Abalin untuk menyampaikan data dan juga fakta di lapangan. Bang Fadli ditahan dulu, Dr. Eva, Bang Abalin dan juga Dr. Siti Nadia. Kita akan segera kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fakta di lapangan adalah banyak orang yang sekarang amat sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Yang sakit kita doakan semoga Allah sembuhkan. Siapapun kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Tapi yang perlu kita ingat adalah disinilah Allah menyeleksi kepada kita semua siapa yang mampu bersabar, siapa yang berjuang, siapa yang saling tolong membantu saudaranya, siapa yang meringankan, siapa yang punya kepedulian, siapa yang cuek bahkan akan kelihatan, siapa yang berbuat zalim, siapa yang kemudian tidak punya kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab kalian. Aparat pemerintah punya tugas tanggung jawab, maka nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
tenaga kesehatan, kita doakan perjuangan semangatnya terus membantu saudara-saudara kita diberikan kekuatan, dan insya Allah jihad tenaga-tenaga kesehatan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit teruslah berjuang dan kita saling mendoakan di antara kita, semoga Allah sembuhkan dan Allah berikan jalan keluar atas kesulitan ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa apa menjadi amalan utama kita, afdalul a'mal idkhalus surur, kasauta auratahu, asba'ta ju'atahu, dan kemudian yang ketiga yang Rasulullah SAW mengingatkan, kita ini memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan cara apa? Berikan pakaian, berikan apa? Makanan. Kemudian takdillahu hajah, penuhi hajatnya. Sekarang orang berhajat, maka laksanakan tugas kita semuanya membantu saudara-saudara kita. Jangan diam. Semua kita ayo bergerak berjuang untuk kebersamaan dan kemaslahatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf sudah menutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi. Bang Fadli, kemudian Dr. Eva, sebelumnya ada Bang Abalin dan juga Dr. Siti Nadia, terima kasih atas waktu yang di Catatan Demokrasi. Tentunya narasi yang ingin kita bangun pada malam hari ini adalah memberikan narasi yang baik, ikhtiar bersama untuk kemudian mencari solusi dari dialog kita pada malam hari ini. Kita hanya memotret kejadian di lapangan, kita terus dukung pemerintah untuk bangkit melawan COVID-19. Saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Asgaf. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dr.